Berbagi praktik baik, disiplin positif. Komunitas Belajar Prima SMP Negeri 4 Rejang Lebong. Yang terhormat Bapak Salam dan Guru bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Rejang Lebong. Hari ini Komunitas Belajar Prima SMP Negeri 4 Rejang Lebong melaksanakan kegiatan berbagi praktik baik tentang disiplin positif. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Muslan SPD dan Ibu Eka Mayasari SPDGR. Dalam kegiatan berbagi praktik baik ini dimulai dengan pemaparan materi dari narasumber. Kemudian dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan, diskusi, saling berbagi pengalaman antar rekan guru mengenai disiplin positif yang pernah dilakukan. Ayo simak videonya sampai selesai. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Muslan ini tadi. Kita kasih tepuk tangan dulu Pak Muslan. Sudah panjang lebar yang sudah disampaikan Pak Muslan tentang disiplin positif ini tadi. Nah, seperti kata Pak Muslan tadi bahwa kita ini masih sering menegur anak dengan cara kita sendiri sih. Sebenarnya seperti saya sama Nani itu sudah sering diingatkan sama Ibu Henzi, selalu diingatkan. Maksudnya masukan untuk kami, maksudnya Bu Henzi bukan mengajarkan, maksudnya karena pengalaman Bu Henzi, jadi dia berbagi kepada kami. Tetapi itu kadang-kadang masih sulit untuk kami menerapkan kepada anak. Kadang-kadang tiba-tiba anak melakukan kesalahan langsung spontan seperti itu. Nah, jadi saya minta bagaimana supaya kita bisa untuk, walaupun kita sudah dapatkan materi kemarin dari Kombel kita juga, waktu dari Ibu Kiki, dari Ibu Citra. Nah, jadi saya minta mungkin ada trik dari Ibu Eka Maya atau Pak Muslan atau juga dari teman-teman yang lain supaya kami itu tidak lagi melakukan atau marah-marah kepada anak seperti yang biasa kami lakukan. Saya terus terang saja kadang-kadang sering spontan atau hilang seperti itu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin Ibu Desi agak malu mau menyebutkan nama saya tadi karena saya selevel dengan Ibu Desi, Ibu Nani. Tetapi yang seperti kata Ibu Desi, Ibu Hezi juga sebenarnya sudah banyak sekali memberikan arahan-arahan untuk langkah-langkah yang harus ditempuh kalau menemukan guru seperti kami bertiga ini yang dikit-dikit seperti itu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Muslan sedikit saja. Ada nggak dari peraturan yang sakleknya seperti itu bahwa guru itu tidak boleh misalnya sedikit menjewer murid? Ada nggak peraturannya atau memang sudah dibakukan seperti itu kalau guru mencubit anak dituntut dengan pasal sekian, junto sekian? Ada nggak yang seperti itu? Biar kami tahu langkah apa yang harus kami ambil kalau memang peraturan itu sudah ada. Saya mulai detik ini mungkin tidak lagi nyewer anak. Terima kasih, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak jauh beda dengan Ibu Desi Anggraini, di mana di kelas itu ada langsung saya omongkan aja, ini di kelas 7B itu ada siswa itu yang sudah sangat berulang-ulang kita tegur, tapi saya tidak melakukan kekerasan di situ. Saya jarang memukul anak, saya jarang. Tapi kalau saya sudah marah, saya pukul ya pekan gitu. Ya papan tulis. Tinggonya sampai sakit dewek tangan gitu. Kalau ke anak saya jarang seperti itu. Nah, tapi kita kadang tuh karena kita sudah dengan cara halus, dia juga tidak mempan begitu itu. Bagaimana? Sudah diskusi, sudah kita secara baik-baik maunya apa anak itu sudah. Tapi besok ngulang lagi. Seperti pagi tadi di kelas 7B itu saya dengar Ibu Wiwin sudah marah di situ. Tapi siang kembali saya ke situ ngulang lagi seperti itu. Nama saya di sini bagaimana kita mengajak anak-anak yang seperti itu untuk ya berubah atau bagaimana kita menyikapi anak-anak yang seperti itu. Terima kasih. Tadi kan Pak De mengatakan bahwa seorang anak
itu bisa seperti itu kan pengaruhnya banyak. Yang pertama dari keluarga dan lingkungan. Nah, kita ini mendidik ini ternyata tugas kita sebagai guru berat sekali. Karena selain mendidik anak, kita juga mendidik orang tuanya. Kemudian yang saya ingin tanyakan, jadi karena anak itu memang terlahir, seorang ibu itu sebagai madrasah utama seorang anak, ya, keluarga. Nah, apakah kiat-kiat kita sebagai guru di sini untuk bekerja sama dengan orang tua atau keluarga untuk menangani hal-hal yang seperti ini? Karena untuk memberikan penyadaran kepada orang tua itu, karena memang sumber utamanya ya keluarga dan lingkungan. Itu saja, terima kasih. Langsung saya rangkum aja. Kuncinya Bapak Ibu, hanya saya cari di sini belum ketemu. Kita dalam menangani permasalahan tadi memang harus ada tiga tahapan gitu. Dan yang pasti ternyata balik-balik sabar Bu. Karena anak melakukan kesalahan tadi, oh ini kesalahan ini masa perkembangannya, oh ini memang berperilaku negatif, begitu Bu. Ibu semua ya. Terus tadi Bu Den, saya ini sudah diingatkan sama BNC, pengelolaannya apa Bapak Ibu? Pengendalian emosi, memang pengendalian apa? Gunakan kepala dingin. Memang kita marah, mau apa? Ada contoh Bapak Ibu di dalam buku ini. Jadi kelas ini ramai, ribut. Bapak itu spontan, tetap spontan marah. Gebrak meja masih jebrak. Apa yang gebrak meja? Gebrak apapun lah yang tidak kanan. Biar beralih perhatian ya Bu. Anak-anak beralih perhatian ke ibu. Oh ini marah. Kita memberikan penjelasan secara logis. Lihat kalau berhenti semua pembelajaran. Ketika belajar berhenti, siapa yang dirugikan? Mungkin dengan bahasa ibu lah, komunikasi dengan ibu. Ya mungkin saat itu dia sadar, kami minta maaf ibu. Besok yang ngulang lagi, besok ngulang lagi. Memang ya sangat berat, memang benar, Bu Indri, berat sekali. Saya rangkum aja ya, berat sekali tugas mendidik. Saya mungkin kadang-kadang masih melakukan, tapi sekarang saya kontrol saya. Kalau saya mendidik sendiri jauh daripada dulu. Apalagi kami guru olahraga, benturannya dengan fisik terus, Bapak Ibu. Mau ngomong apa lagi Bu Desi, Bu Iwin, Bu Indri, Bu Messi? Kita memang harus bisa dengan kepala dingin, harus sabar. Gimana? Ya latihan, biar terlatih. Ketemu kita Bapak Ibu. Mungkin seperti kita guru, kita kan manusia ya. Memang hukuman itu sejogja tidak boleh kita kerjakan, ya. Karena ya hukuman itu notasi apa? Maknanya itu negatif. Tetapi kita ini guru ini kan kadang manusia, ada hilaf kita juga seperti itu. Saat kita tidak terbendung lagi, perlakuan anak itu tidak terbendung lagi dengan emosi kita, sehingga apa yang naluri kita itu keluar sendiri seperti itu. Nah, naluri marah kita itu keluar sendiri. Nah, kalau saya ya disarankan dengan senior saya dulu, saat kita sudah marah ke anak, ya sudah marah kelewat ke anak, jangan kita tinggal pergi anak itu. Tetapi caranya gimana? Sudah kita marah, karena kita gak tahan lagi marah. Dan namanya anak-anak ini belum tahu mana yang benar, mana yang salah. Taunya pasti saat kita marah, ibu ini jahat. Apalagi marah kita yang kelewatan, jahat dan tidak sayang dengan saya. Seperti itu. Nah, saat sudah kita marah, kita obati hatinya. Masih semangat Bapak Ibu? Walaupun puasa kita masih semangat ya. Disiplin positif ini adalah materi yang sangat menarik karena ini adalah pengalaman kita di sekolah, pengalaman kita langsung kepada siswa, pengalaman kita juga ketika kita menangani Artinya seperti kata Ibu Wanita tadi, secara manajer kita ya menuntut itu. Jadi kita
kita nggak perlu marah-marah, tidak perlu harus mukul begitu ya, memberikan sanksi. Besok kamu kalau tidak ada tugas, saya tambah tugas lagi, tambah berat dia, ya, tambah beban lagi bagi dia. Nah, bagaimana cara kita meringankan beban dia, tapi tugas dia masuk kepada kita. Paling tidak dia meresponi apa yang kita sampaikan. Hari ini saya tagih. Kebetulan anak tidak mengerjakan tugas. Ya, kita nggak perlu marah-marah dengan kita, cari penyebabnya. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Wah, tadi malam Pak ini telat bangun telat tidur. Jadi mungkin dia itu agak ada mainan, game mungkin kan. Nah, jadi setiap pertemuan saya tagih itu. Nah, tugasnya mana? Yang lain mengerjakan, dia belum. Ternyata suatu saat anak itu titik ya mungkin kita kejar terus, tapi nggak perlu marah-marah. Saya panggil namanya aja, si A, mana tugasnya? Belum selesai Pak. Ya, saya tunggu besok ya. Iya Pak. Masuk lagi. Mana tugasnya? Nah, sekarang begini, tugas kamu ini adalah nilai. Nilai ini nanti akan saya serahkan dengan wali kelas kamu. Kalau wali kelas kamu nanya dengan saya nilai kamu nggak ada, jawabannya gimana? Nah, mulai dia kesat-kusut itu. Mulai dia ngerjakan satu bisa Pak. Nah, tugasnya kan ada 10. Tinggal kamu gimana menyelesaikan yang 10. Nah, paling tidak kita memberi kesempatan kepada anak itu 3-5 tugas jadilah. Tapi kita tidak usah bosan-bosan. Artinya seperti kata Ibu Wanita tadi, secara manajer kita yang menuntut itu. Jadi kita nggak perlu marah-marah, tidak perlu harus mukul begitu ya, memberikan sanksi. Besok kamu kalau tidak ada tugas, saya tambah tugas lagi, tambah berat dia, ya, tambah beban lagi bagi dia. Nah, bagaimana cara kita meringankan beban dia, tapi tugas dia masuk kepada kita. Paling tidak dia meresponi apa yang kita sampaikan. Jadi inilah pengalaman saya, mungkin dari segi pemantau dan manajerial, mungkin itulah yang saya lakukan, mungkin berdasarkan umur saya ya, karena umur saya sudah tua begitu. Entah kalau yang muda-muda mungkin nggak tahan emosi. Saya yakin Bapak Ibu nggak tahan emosi itu. Mungkin ada anak sikapnya agak beda dikit aja udah. Apalagi yang Ibu Wiwin ya, Ibu Desi, wah itu emosinya cepat gitu ya. Ibarat listrik 210 volt. Kesel dikit langsung kita wah begitu. Nah, tapi kalau yang seperti saya misalnya mungkin yang Bapak Ibu yang lain ya, itu mungkin sudah menyadari mungkin ya, pengalamannya sudah bertambah, pendidikannya sudah bertambah. Jadi itulah Bapak Ibu yang bisa saya sharekan kepada Bapak Ibu, yang memang posisi kita untuk menghadapi anak ini, ya kita tidak bisa lagi secara memberi penghukuman, memberikan memang anak itu dendam Bapak Ibu. Ya saya pernah merasakan itu. Ceritanya yang disampaikan Pak Muslan dulu ada. Saya ngajar bola voli itu, anak nggak mau, anak berbuat ini dipanggil nggak mau, saya tendang dia. Akhirnya dia dendam dengan saya. Ya. Nah kemudian pada suatu saat saya panggil nggak mau, lawan dia. Nah mulai dari saat itu saya koreksi diri. Ternyata hal-hal yang seperti itu tidak baik. Ya. Nah mungkin karena dia sudah tamat sekarang, kita nggak tahu lagi kondisinya. Tapi yang jelasnya anak itu memang dendamnya itu luar biasa kepada kita. Kalau kita mereka melakukan kesalahan sedikit saja, kita marah-marah begitu ya. Jujur masih sering melaksanakan penghukum dan sebagainya itu. Kalau ada anak yang ini, saya belum bisa menahan emosi. Itu yang faktor yang bisa ini. Tapi mari kita sama-sama berbagi juga sedikit menanggapi cerita Pak Charles tadi. Masya Allah luar biasa memang. Pak Charles sepertinya sudah menerapkan posisi manajernya. Nah, yang masalah yang disampaikan itu tadi benar teman-teman. Kalau posisi manajer itu
itulah yang posisi paling baik yang berpihak kepada murid, yang sebenarnya sebaiknya kita terapkan. Memang berat untuk mengubah diri kita dari guru penghukum, pembuat rasa bersalah untuk menjadi posisi manajer, itu memang berat mungkin kalau sudah terbiasa. Tapi kalau kita biasakan, insya Allah nanti akan terwujud. Pengalaman saya sendiri, saya juga merupakan seorang guru seperti itu dulunya, penghukum. Sampai ketika acara di Masjid Agung saya ketemu dengan murid, itu udah tamat, nggak ada negur sama sekali, kita senyum, dia abaikan. Saya ingat anak itu pernah saya marah, sering saya marah dulu. Nah, jadi penyesalan ketika saya belajar, dapat pembelajaran tentang disiplin positif, segitiga restitusi, baru di sana saya sadari ternyata memang kesalahan saya saat itu. Nah, sekarang mulai diterapkan tentang segitiga restitusi. Saya ada pengalaman satu orang siswa saya itu, dua sebenarnya, itu mungkin Ibu Nanti sangat kenal dengan anaknya. Nah, dua orang itu selalu membuat masalahnya sepele tapi selalu aja Nah, pertama saya ajak segitiga restitusi. Permasalahannya misalnya satu, misal dia mencuri. Enggak, saya marah teman-teman, saya ajak dia segitiga restitusi. Besok dia perbaiki, tapi dia buat kesalahan yang model lain lagi. Nah, kesalahan yang berikutnya itu yang B itu saya ajak restitusi lagi. Enggak diulang lagi, tapi besoknya dia buat kesalahan C. Begitu seterusnya, kesalahan sudah pernah dia lakukan, kita ajak restitusi, dia tidak lakukan lagi, tapi dia punya kesalahan baru. Saya pikir, tapi karena mereka memang anak-anak, mereka masih butuh tuntunan dari kita. Jadi maksud saya tetap semangat, kita mencoba berada di posisi manajer. Enggak susah, asal kita biasakan demi anak bangsa ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.